Saham syariah merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaannya. Saham memiliki dua peran utama, yaitu sebagai sumber pendanaan dan sebagai sarana investasi, dan tentu saja saham syariah memiliki kegiatan usaha dan pengelolaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu perusahaan yang diakui memiliki saham syariah, yaitu PT Bukit Asam. PT Tambang Batubara Bukit Asam atau PTBA merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di industri pertambangan, khususnya pertambangan batubara. Kegiatannya meliputi penelitian umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan batubara. Namun, tidak hanya sebatas batubara, PT Bukit Asam juga bergerak di bidang pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap, memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang berhubungan dengan industri pertambangan, batubara beserta hasil olahannya, serta pengembangan perkebunan. PT Bukit Asam berdiri pada tanggal 2 Maret tahun 1981 dan berpusat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Berawal dari perjuangan para pekerja Indonesia yang membuat perubahan status pertambangan menjadi tambang nasional saat menjelang berakhirnya penjajahan kolonial Belanda tahun 1940. Kemudian, pada tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan pembentukan Perusahaan Pertambangan Arang Bukit Asam atau PNTABA. Pada tanggal 1 Maret 1981, PNTABA diubah menjadi perseroan terbatas bernama PT Bukit Asam, yang selanjutnya disebut PTBA atau perseroan. PT Bukit Asam melakukan IPO pada tanggal 3 Desember tahun 2002. Saat itu, jumlah saham yang ditawarkan PTBA kepada masyarakat adalah Rp346.500.000 dengan harga Rp500 per lembar sahamnya. Setelah itu, PT Bukit Asam mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Desember 2002 dengan harga Rp575 dan waran seri 1 sebanyak Rp173.250.000. Sehingga jika dihitung-hitung sudah 18 tahun PTBA melantai di Bursa Efek Indonesia. Tidak terbatas hanya dengan batubara, PT Bukit Asam juga telah merambah pada bisnis lain seperti bidang perkebunan, pelayaran, real estate, dan konstruksi. Bidang-bidang ini telah dikembangkan oleh anak perusahaan PT Bukit Asam. PT Bukit Asam sendiri memiliki sekitar 23 anak perusahaan, seperti PT Pelabuhan Bukit Prima yang bergerak di bidang jasa pelabuhan, PT Bukit Asam Medika bergerak di bidang jasa kesehatan, PT Bukit Multi Property bergerak di bidang real estate, PT Bukit Pembangkit Inovatif bergerak sebagai produsen energi listrik, dan masih banyak lagi. Dalam struktur pemegang saham di PT Bukit Asam, per 31 Maret 2021, PT Indonesia Asahan Aluminium masih menjadi pemegang saham terbesar senilai 65,93%. PT Bukit Asam telah membukukan laba bersih senilai 500,51 miliar sepanjang kuartal 1 tahun 2021. PT Bukit Asam mengalami penurunan realisasi tahun ini sebanyak 44,58% dari realisasi laba bersih di periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 903,25 miliar. Penurunan laba bersih ini tidak terlepas dari penurunannya pendapatan dari PT Bukit Asam. Penurunan kerja ini karena adanya faktor dari hambatan operasional perseroan di kuartal pertama. Curah hujan yang cukup tinggi di Tanjung Enim membuat operasional perusahaan ini menjadi terkendala. Adapun menurunnya penjualan disebabkan oleh penurunan volume produksi sebesar 18,6% secara year on year. Meski mengawali tahun 2021 dengan kinerja yang terkontraksi, operasional Bukit Asam tahun ini masih bisa membaik. Salah satu indikatornya adalah tren produksi selama Januari hingga Maret 2021 yang mengalami kenaikan. Memiliki produksi yang relatif rendah pada kuartal pertama tahun 2021 masih bisa ditutup dengan potensi peningkatan produksi di kuartal kedua dan ketiga tahun ini seiring dimulainya musim kemarau. Penjualan tahun ini juga dapat meningkat karena salah satu pasar ekspor PTBA yakni Cina juga mengalami penurunan pasokan dalam negeri. Sehingga peluang tersebut dapat ditangkap oleh PTBA. Bisa ditargetkan bahwa pertumbuhan penjualan tahun ini bisa mencapai 15% year on year. Komoditas batubara yang menjadi tulang punggung PTBA juga memiliki prospek yang cerah. Munculnya kabar bahwa
sedikit Asam akan membagikan 90% dividen dari laba bersihnya juga menarik perhatian para investor. Walaupun diprediksi penjualan akan meningkat, para investor tetaplah harus berhati-hati dan dihimbau untuk tidak melakukan investasi dalam jangka panjang terhadap perusahaan ini. Karena memang selama pandemi ini laba bersih yang dihasilkan PTBA tidaklah selalu stabil. Sebaliknya, para investor jika ingin menanamkan modalnya, maka disarankan untuk membeli saham ketika harga sedang murah dan menjualnya ketika harga mulai meningkat. Walaupun tidak selalu stabil, PTBA dinilai menjadi perusahaan yang rajin memberikan dividennya dan juga persentase dividen yang besar pada para investor di setiap tahunnya.